Halo guys, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan welcome back to Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Iya, ini adalah readingan untuk mengkepoi orang yang sedang kalian fokuskan guys, khusus untuk para kepoers ya. Readingan ini untuk mereka yang sedang mengintip all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Dan aku sangat merekomendasikan untuk kalian mulai dari Moon ya guys, karena Moon adalah rahasia atau yang gelap, yang tersembunyi, yang tersimpan. Kalau kalian bisa mengetahui Moon orang yang kalian fokuskan saat ini akan jauh lebih baik. Mulailah dari Moon sign-nya, kemudian diteruskan ke Sun sign-nya. Let's say misalnya dia itu Sun-nya di Capricorn dan kemudian Moon-nya di Sagittarius, maka mulailah melihat dari readingan Sagittarius dan setelah itu lanjutkan ke readingan Capricorn ya. Itu akan jauh lebih akurat, oke? Oke. Readingan ini bersifat general, bisa tentang apa saja guys. Aku hanya akan ambil satu kartu untuk masing-masing zodiak. Seperti biasa, aku akan minta kalian untuk memfokuskan wajah orang yang ingin kalian kepoi saat ini. Ya, dimulai dari sekarang ya. Kemudian sebutkan namanya di dalam hati. Oke. Aku sudah siapkan timestamp guys di kotak deskripsi di bawah video ini. Silahkan dicek timestampnya dan kemudian dilompat ya. Kalau misalnya kalian mau lihat Pisces duluan, silahkan lompat ke Pisces. Di kotak deskripsi aku ada tulis Pisces, di sebelahnya itu ada angka guys, dalam berupa bentuknya kayak jam gitu, 23.15 misalnya begitu. Silahkan klik yang 23.15, nanti kamu akan langsung diarahkan untuk mendengarkan readingan untuk zodiak Pisces ya. Oke, are you ready? Kita akan segera mulai. Aku mulai dari Earth sign dulu yang pertama. Taurus, Virgo, dan Capricorn. Halo kepoers yang mau kepo sama Taurus, Virgo, Capricorn. Satu kartu untuk kepoin dia selama 1 minggu ke depan. Untuk mereka yang saat ini sedang kepo kepada Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn, kita akan mulai dari Taurus guys. Halo. Ini dia yang kalian perlu kepoin dari Taurus. Halo. Iya. The Magician. Taurus lagi bisa ngapa-ngapain guys, lagi serba bisa. Selama 1 minggu ke depan dimulai dari hari ini. Ketika kalian melihat video ini, dia serba bisa, atau at least dia merasa serba bisa ya. Tapi aku rasa sih dia memang lagi serba bisa ya. Mungkin pekerjaan di kantor lagi sibuk-sibuknya, tapi dia bisa handle guys. Mungkin urusan romance dia juga bisa handle begitu ya. Mungkin ada permasalahan di organisasi atau di kehidupan pribadi, mungkin persahabatan guys, atau dia mengikuti komunitas tertentu gitu. Semua bisa dihandle ya. Jadwalnya lagi padat aku lihat saat ini, dan one by one jadwal itu bisa terselesaikan dengan baik. Orangnya sangat sistematis dan benar-benar on target ya guys. Jadi dia itu nggak peduli dengan apapun yang akan mengganggu. Yang penting dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dan mencapai targetnya. Oke. Dan dia sedang capable dalam mencapai target. Oke. Kita akan segera teruskan untuk kalian yang kepo sama Virgo. Halo Virgo. No, satu kartu saja. The Eight of Cups. Virgo sedang moving on, sedang bergerak menjauh dari sebuah situasi atau menjauh dari seseorang. Ya, dia lagi meninggalkan sesuatu yang mungkin terlihat indah baginya saat ini, tapi menurut dia udah nggak ada gunanya di situ ya. Let's say misalnya tentang pekerjaan di kantor itu, mungkin posisi favorit atau perusahaan tempat dia kerja adalah perusahaan yang sangat bonafit begitu, yang banyak diincar orang, tapi bagi dia sudah tidak ada perkembangan karir mungkin di situ, atau tidak ada yang bisa diharapkan lagi di situ, dan dia siap untuk melepaskannya ya. 1 minggu ke depan untuk Virgo adalah proses releasing, letting go, mengikhlaskan, melepaskan, dan bergerak menjauh dari sesuatu yang dulunya pernah sangat istimewa di dalam hidupnya, dan kemudian akan ditinggalkan untuk menghadapi sesuatu yang baru atau mencari hal lain yang lebih menantang mungkin guys ya. Tapi yang jelas Eight of Cups adalah orang yang pergi dengan perasaan yang tidak menentu ya guys, bukan dengan keyakinan atau rasa percaya diri. Lampu mati. Rasa percaya diri yang kuat, tapi penuh dengan keraguan-raguan, namun harus bergerak, tidak mau tinggal atau stay di tempat yang lama untuk periode waktu yang lebih lama lagi. Oke. Virgo bergerak. Bagaimana dengan kamu guys? Oke. Kita akan teruskan untuk Capricorn. Halo.
Untuk kalian yang mau kepo sama Capricorn, ini dia guys, informasi mengenai Capricorn dalam satu kartu. Oke, The Four of Pentacles. Capricorn agak egois guys dalam satu minggu ke depan, karena kartu Four of Pentacles ini adalah greedy ya, serakah ya. Four of Pentacles bisa jadi mengamankan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Jadi aku rasa Capricorn gak akan peduli sama situasi di sekelilingnya guys selama satu minggu ke depan. Dia hanya fokus ke dirinya sendiri. Dan aku rasa ini bukan sikap yang baik. Karena sebenarnya kalau fokus ke diri sendiri yang baik itu Ace of Cups, bukan Four of Cups ya. Bukan Four of Pentacles. Kalau Four of Pentacles itu menyelamatkan diri sendiri, dan aku rasa akan ada orang yang terkorbankan ya, orang-orang di sekelilingnya akan terkorbankan karena sikapnya. Dan percayalah guys, Capricorn sangat ahli dalam melakukan menyelamatkan diri seperti ini ya. Taurus, Virgo, Capricorn, Earth sign itu sangat ahli untuk mementingkan dirinya dibandingkan orang yang ada di sekelilingnya. Oke, dan dia akan menunjukkan keahliannya ini guys dalam satu minggu ke depan. Beberapa di antara kalian yang mungkin masih terkoneksi dengan si Capricorn ini, bisa jadi kalian dicuekin guys, bisa jadi dia itu tidak merespon kalian karena dia itu hanya sibuk atau hanya memikirkan dirinya dan hal-hal yang penting untuk dirinya. Oke, guys, berakhir sudah untuk Earth sign. Kita akan segera lanjutkan untuk Fire sign. Please bless this reading. Untuk mereka yang kepo sama fire sign, Aries, Leo, atau Sagittarius, kita akan segera mulai dari Aries duluan ya guys. Ini dia informasi tentang Aries yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian kepoi selama seminggu ke depan. Oke, ada The Queen of Wands. Aries akan sombong. Aries akan bodoh amat pada lingkungan di sekitarnya ya. Dia nggak bakalan terlalu peduli pada omongan-omongan orang atau komentar-komentar orang tentang dirinya. Queen of Wands ini mereka yang know the worth katanya ya, know the value of their self. Tahu berapa nilainya, harganya mereka. Mereka tahu kebaikan mereka. Mereka tahu mereka pantas untuk diperlakukan dengan istimewa, karena Queen of Wands itu adalah special queen ya, dan itu akan semakin terlihat di satu minggu ke depan ya. Beberapa di antara kalian mungkin diabaikan, dicuekin. Kalau ini dalam bentuk PDKT, kamu lagi mau dekatin Aries begitu, aku rasa minggu depan bukan waktu yang tepat. karena sehebat-hebatnya dirimu guys, tidak ada yang lebih hebat dari The Queen of Wands ya. Sama seperti sehebat-hebatnya King, tidak ada yang lebih hebat dari The King of Wands ya. Bukan waktu yang tepat untuk colek-colek Aries guys dalam satu minggu ke depan, karena Aries hanya menganggap bahwa dirinya satu-satunya yang istimewa. Kamu tidak istimewa. Oke. Kita akan teruskan untuk Leo. Ini dia guys informasi yang perlu kalian kepoi tentang Leo satu minggu ke depan. Oh, The Eight of Swords. Leo lagi terpenjara guys. Bisa jadi beneran dipenjara. Dia melakukan kesalahan, mungkin melibatkan masalah hukum, jadi lagi masuk penjara mungkin. Oke, The Eight of Swords itu sebenarnya penjara ilusi ya kalau di deck tarot. Kita menganggap diri kita itu tidak bisa terlepas dari sesuatu, atau ada yang mengikat kita guys ya. Masa lalu mengekang kita. Oke, kita tidak bisa bergerak karena masih ditahan oleh seseorang. No, that's bullshit ya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi siapapun di dunia ini kecuali dia membiarkannya. Oke, Leo aku rasa akan cukup sedih karena hantu ini terlihat sedih guys. Nggak terlalu nangis sih sebenarnya ya, nggak sampai mengeluarkan air mata, tapi hantu ini ketutup kayak kain mumi. Ada kain yang menutupi matanya dan dia terlihat menunduk sedih, menganggap dirinya tidak mampu kemana-mana saat ini, stuck, tidak bergerak kemana-mana ya. Kalau kalian mau dekati Leo guys satu minggu ke depan, maka kata kuncinya adalah tentang freedom, kebebasan. Kalau kalian bisa menyadarkan dia bahwa setiap manusia selalu mendapatkan kebebasan dan tidak ada manusia yang bisa dikekang atau dihalangi, kemungkinan besar Leo akan respect ke kalian ya. Oke. Tapi kalau kemunculan kalian di dalam hidup Leo hanya membuat dia semakin apa ya guys, nestopo, semakin galau, kemungkinan besar dia tidak akan merespon ya. Oke. Itu dia untuk Leo. Kita akan segera lihat untuk Sagittarius yang mau kepo sama Sagittarius. Oke, The Death. Ada transformasi yang terjadi di dalam hidup Sagittarius guys, perubahan besar-besaran ya. Bisa jadi dia baru kehilangan seseorang yang disayangi, ada yang meninggal dunia begitu. Atau kalau enggak berarti ada perubahan pola pikir, cara pandang, atau situasi hidupnya yang
secara umum memang berubah ya. Bisa jadi pindah tempat kerja, atau bisa jadi mengubah bidang usaha, atau bisa jadi pindah rumah guys ya, pindah kota gitu. Tapi yang jelas sesuatu yang baru ini akan exciting sekali di dalam hidup Sagittarius, tapi itu akan membuat mereka sibuk guys selama beberapa waktu ke depan ya. Jadi kemungkinan besar tidak bisa bercanda, kemungkinan besar kamu tidak lihat dia aktif di sosial media, kamu nggak lihat dia yang biasanya mungkin selalu kelihatan gitu ya guys di status WhatsApp atau status apapun itu ya di sosmed, biasanya kelihatan. Sekarang ini nggak kelihatan gitu, atau setidaknya sampai minggu depan itu tidak kelihatan karena dia sedang sibuk dengan kehidupannya yang baru ya. Dan yang pastinya The Death ini kartu kebaikan guys. Yang jelas yang lama ditinggalkan, yang lama mati, dan yang baru segera dimulai ya. Sibuk pun dia sibuk untuk sesuatu yang baik ke depannya. Oke, kita akan segera teruskan untuk air sign Libra, Gemini, dan Aquarius. Untuk mereka yang kepo sama air sign Libra, Gemini, dan Aquarius, kita akan mulai dari Libra yang pertama ya guys, sebagai jargonnya air sign. Ini dia yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kalian kepoi mengenai Libra. Oke, the Ace of Wands, a new beginning. Bedanya The Death dengan the Ace of Wands dalam hal new beginning, The Death itu yang lama mati. Tapi kalau Ace of Wands bisa jadi yang lama dalam keadaan off kemudian diaktifkan kembali atau disegarkan kembali ya. Jadi bisa jadi Libra ini mungkin putus atau temporary off dengan seseorang kalau ini dalam hal romance begitu, dan tidak beberapa lama lagi mereka akan berbaikan kembali, dia dengan pasangannya atau dengan pacarnya, suami atau istrinya, siapapun itu guys, akan berbaikan kembali ya. Ada masalah yang terselesaikan, mereka kemudian bisa sepakat untuk memulai yang baru. Ace of Wands ini selalu ditunjukkan dengan kayu ya guys. Ada kartu dan kemudian di kartu itu terlihat kayu yang mulai membusuk. Lalu dari kayu yang busuk itu keluar daun-daun muda, daun-daun kecil. Itulah yang disebut dengan renewal atau pembaharuan ya. Ada yang diperbarui di kehidupan Libra selama 1 minggu ke depan guys. Dan mereka akan happy dengan itu, penuh dengan rasa semangat. Ada 2 api di sini guys. Oke, the twin flames ya, maybe, I don't know. Kita tidak akan bahas mendalam karena ini cuma kepo. Nggak baik guys kepo berlama-lama, oke. Tapi yang jelas mereka akan menghadapi 1 minggu ke depan dengan rasa semangat karena yang mereka inginkan terwujud. Yang diinginkan itu adalah renewal atau pembaharuan ya. Oke. Kita segera teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini guys. Untuk kalian yang mau kepo sama Gemini, ini dia yang bisa dikepoin dari Gemini selama 1 minggu ke depan. Oke. I don't take it. Ada 2 guys, 1 aja. Oke, Ten of Swords. Gemini lagi rempong aku lihat di sini guys sama 1 minggu ke depan ya. Bukan hanya masalah sibuk gitu, bukan, tapi memang ada kaitannya dengan fisik ya. Fisiknya melemah aku lihat, bisa jadi kena sakit ya guys. Karena The Ten of Swords ini pedang itu menusuk ke tubuh. Karena itulah kartu The Ten of Swords itu selalu diasosiasikan dengan menurunnya kondisi fisik seseorang ya. Kemungkinan besar Gemini akan mengalami sakit yang umum lah guys, sakit akhir tahun. Biasanya nggak ada duit. Nggak, aku bercanda. Biasanya flu atau pilek begitu, atau demam atau covid guys, kan lagi pada naik nih sekarang nih covid di mana-mana. Selain sakit fisik juga sakit pikiran ya. Ada masalah yang masih terbawa dari beberapa waktu sebelumnya dan masih belum bisa diselesaikan di 1 minggu ke depan. Ditambah lagi fisik lagi nggak prima, ditambah lagi pikiran banyak. Aduh kasihan banget nih hantu guys. Kalian lihat hantu ini guys ya. Even dia pakai jubah putih, dia ditusuk pedang tapi nggak kelihatan darah guys. Ini yang disebut dengan sakitnya nggak berdarah. Dia ditusuk 10 pedang ya, hantu nggak berdarah kali ya. Tapi matanya bentuk X begitu, itu artinya tidak berdaya ya. Oke, masalah besar terjadi di dalam hidup Gemini aku rasa selama 1 minggu ke depan. Oke. Kita akan teruskan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius. Halo Aquarius. Untuk kalian yang mau kepo sama Aquarius guys, tertutup. Aquarius berrahasia guys, nggak apa-apa biar dia berhasil. Oke, The Three of Swords ini kartu sakit hati guys, kecewa ya. The Three of Swords ini mungkin ada kehadiran pihak ketiga, atau Aquarius dianggap bukanlah yang utama lagi. Ketika kita mendapatkan kartu The Three of Swords,
itu guys pemahamannya. Sebelumnya kita dianggap yang utama dan kemudian tidak yang utama lagi ya. Tidak harus kudu tentang kehadiran wanita idaman lain atau pria idaman lain, tapi bisa jadi disingkirkan. Begitulah The Three of Swords. Let's say misalnya di kantor awalnya dia jadi orang kepercayaan begitu, seoleh bosnya begitu, tapi 1 minggu ke depan bosnya nggak percaya lagi sama dia. Kemudian datang orang baru yang dijadikan kepercayaan, dia tuh tersingkir ya. Aku merasa ada yang tersingkir guys. Kebanyakan Aquarius akan tersingkir, atau setidaknya mereka menganggap dirinya disingkirkan selama 1 minggu ke depan. Dan aku rasa ini akan penuh dengan painful guys. Lihat dia penuh dengan air mata dan hatinya patah ya, sakit hati. Wow, Aquarius sakit hati guys. Apakah itu yang kalian inginkan? Kalian ingin lihat Aquarius sakit hati? Jangan dong ya. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk elemen yang terakhir. Ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Untuk mereka yang kepo sama water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kita akan mulai dari Cancer ya guys. Cancerian yang mau kepo sama Cancerian, ini dia. Six of Swords, Cancer mau ghosting. Bisa jadi guys ya, Cancer ini kayak mau menghilang, kayak mau ditelan bumi. I don't know why. Bisa jadi ada masalah atau hal yang memalukan terjadi ya, di beberapa waktu yang lalu, mungkin di beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Efeknya terasa di 1 minggu ke depan ya. Jadi mereka ini kayak nggak pengen terlihat guys. Bisa jadi mungkin hit and run. Dia mungkin mendatangimu, mengajak kamu kenalan, ngajak kamu chat, minta nomor WA-mu, dan kemudian say hi. Setelah itu kamu balas hi juga, lalu gak kelihatan berikutnya, ghostingnya menghilang. Atau bisa jadi kalian sudah lumayan dekat, pernah ngobrol atau ketemuan gitu, kopi darat di cafe atau gimana gitu ya. Dan kemudian sebentar lagi dia tiba-tiba memblokirmu ya. The Six of Swords ini adalah orang yang pergi menghindar, lari dari pertempuran guys. Tidak masuk ke medan pertempuran. Tapi aku lihat hantu ini terlihat sedih di sini guys ya. Jadi even dia ghosting atau menjauh darimu ya, atau meninggalkan sesuatu, dia tidak senang melakukannya. Dia melakukannya dalam keadaan terpaksa. Kenapa bisa terpaksa guys? Kenapa ya? Itu urusan kalian ya. Karena kalian yang cari tahu guys. Makanya inilah efek samping atau resikonya kepo. Setelah itu jadi kepikiran ya kan. Kita akan segera lanjutkan untuk kalian yang kepo sama Scorpio. Satu lagi, Scorpio. Ini dia guys, yang perlu kalian kepoin dari Scorpio. Ada The Four of Swords, lelah, capek. Scorpio sakit, capek mulu. Bukan sakit guys, capek ya. Yang sakit tadi siapa ya? Leo. I don't know, lupa. Tapi yang jelas The Four of Swords ini kartu lelah ya. Terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak yang dijalani, terlalu banyak yang harus dilakukan. Too much of something that happening all at once ya. Bisa jadi di akhir tahun gini kantornya lagi sibuk-sibuknya, dia lembur mulu guys ya. Dan kemudian pasangannya saat ini marah-marah mulu lagi, minta pisah lagi, atau pasangannya selingkuh bisa jadi. Atau ada masalah di keluarga, ada masalah di persahabatannya ya. Tapi yang jelas lagi capek banget. Dan aku lihat Canceriannya ini kayak Scorpio ya, jangan Cancerian udah. Scorpionya ini kayak berusaha untuk kabur sementara dari masalah guys, kayak lari dari masalah ya. Jadi mungkin dia bisa jadi nggak terlihat selama 1 minggu ke depan ya, nggak aktif di media sosial, lebih banyak mengurung diri, mungkin diam-diam begitu. Itu hanya sementara saja aku rasa ya, karena dia bukan tipe yang suka lari dari masalah berlama-lama, karena dia tidak suka dengan masalah guys. Orang-orang kayak Scorpio akan menyelesaikan masalahnya ya, tepat pada waktunya. Oke. Kita akan teruskan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces. Untuk kalian yang kepo sama Pisces, satu lagi guys. Oke. Ini dia yang perlu kalian ketahui dari Pisces. Oke, The Six of Swords. Siapa yang dapat ini juga ya? Ada tadi satu zodiak, aku lupa. Ini tentang ghosting guys. Cancerian kayaknya. Kalau nggak Cancerian, Aquarius gitu deh ya. Silahkan dicek sendiri. Yang jelas ini pergi atau keluar dari pertempuran, kayak nggak mau perang gitu guys, nggak mau menghadapi permasalahan, lari kabur ya.
Wajahnya terlihat tidak menikmati kepergiannya ini, tapi dia kayak nggak punya pilihan. Piscesnya kayak nggak punya pilihan selain harus pergi. Dan ada kesendirian aku lihat di sini guys. Jadi dia perginya tuh nggak rame-rame. Mungkin dirahasiakan. Orang-orang nggak tahu kenapa dia melakukan itu, atau mungkin benar-benar pergi secara fisik ya, pergi kemana orang nggak tahu. Bisa jadi kan guys, dia tuh kayak menghilang sementara begitu, kabur ya. Pergi pindah dari Jakarta misalnya ke kota lain, tapi di kota lain itu orang-orang pada nggak tahu gitu, kayak sendirian. Banyak yang dirahasiakan dari Pisces aku lihat 1 minggu ke depan guys. Dan ada yang pergi dan ada yang memikirkan akan pergi, karena ini sword ya, energi sword. Yang memikirkan akan pergi itu berarti lagi melawan keinginannya, dan yang sudah pergi saat ini pergi dalam keadaan bingung atau tidak bisa menikmati kepergiannya, merasa nggak nyaman begitu ya. Shame on you Pisces. Oke. Oke guys, dengan berakhirnya Pisces tadi berakhirlah sudah kepo kita untuk minggu ini. Seperti yang aku selalu bilang, tidak baik berkepo-kepo ria berlama-lama guys, karena itu akan membuat kalian overthinking ya. Hanya 1 menit saja untuk mengkepoi ke-12 zodiak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu kemudian. Thank you very much guys. Sehat dan sukses selalu. Dadah.